Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Bangun Kasih, Bapak Suka Kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bangun Kasih, yang saya banggakan dan saya muliakan dinda saya Bu Ima Yandasari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magetan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan dari satuan pendidikan. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Kepala Sekolah, mohon izin saya menyampaikan susunan acara diskusi visi dan prakarsa perubahan ini. Yang pertama adalah pengangkat tujuan diskusi, kemudian dilanjutkan merumuskan kalimat tumpah dan lihat visi sekolah. Berikutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah, dan yang terakhir adalah perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan kepada acara visi dan prakarsa perubahan, mohon Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan sedikit prakata untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nini Setiani, SPD MPD, selaku pengajar praktik Bapak Ibu Guru SDN Bangun Asri yang saya hormati pula. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu ini saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh yang kedua kalinya, insyaallah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Untuk itu kegiatan ini mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bu Ima sebagai calon guru penggerak nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin kali ini belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Insyaallah kedepannya juga akan mengikuti jejak beliau. Untuk diikuti dengan seksama apa yang disampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain juga akan bisa mengambil contoh, mengambil pelajaran. Mudah-mudahan nanti ketika mengikuti guru penggerak tidak canggung. Seperti ini prosesnya. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup sampai sekian. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima Yandasari, dipersilahkan, monggo secukupnya, waktu dan menit dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat hari ini. Yang terhormat Ibu pengajar praktik Ibu Nini Setiani MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bangun Asri Bapak Suwito SPD.
Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Bangun Asri. Untuk mukadimah saya mengikuti apa yang telah disampaikan dari Bapak Ibu sebelumnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Untuk melaksanakan visi dari sekolah, visi itu adalah angan-angan yang ingin dicapai suatu sekolah. Sebelum kita mulai pada diskusi hari ini, kita bisa membuat kesepakatan kelas bersama. Yang pertama, peserta diskusi ini dimohon untuk aktif dalam kegiatan. Kemudian menghormati bicara dan peserta lainnya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Apakah setuju? Setuju. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya memiliki ice breaking untuk Bapak Ibu semua. Nah, cluenya di sini dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, bulan Januari pergi ke Singapura, kemudian bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi ke titik-titik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira pergi kemana nih? Cluenya 1 tahun ada 12 bulan. Monggo mungkin ada yang ingin berpendapat, dipersilakan. Ada yang bisa Bapak Ibu? Silakan berpendapat, tidak apa-apa. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini juga pertama kalinya saya juga menjawabnya. Untuk bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi, kalau saya pergi ke rumah saja Bu, karena untuk Singapura sudah sisanya di rumah saja. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Rina. Ya. Mungkin karena ke Singapura, Denmark itu butuh biaya yang banyak ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menjawab, dipersilakan. Jawabannya sudah, jawaban itu tidak ada yang salah, betul semua. Tapi mungkin ada yang lebih tepat, lebih benar, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Nama saya Isna. Terima kasih Bu Ima. Kalau saya bulan Maret pergi ke Ciamis kayaknya. Karena bulan ketiga kayaknya lebih condong untuk ke Abdace. Jadi mikirnya ke Ciamis atau Cirebon. Itu jawaban dari saya Bima. Tepuk tangan untuk Bu Isna. Ya, semua jawaban itu benar, tidak ada yang salah. Kalau menurut saya di sini kan ada clue 1 tahun 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura. Bulan Januari itu dalam 1 tahun, berarti kalau Januari ibu-ibu 1. Nah, 1 itu berarti diawali huruf S. Jadi ini bisa memilih ke Singapura. Kemudian bulan Februari 2 ya. 2 berarti diawali huruf D. Negara yang diawali huruf D, Denmark. Kemudian bulan Maret, bulan yang urutan ketiga. Nah, kira-kira negara yang diawali huruf T itu negara mana? Iya, boleh. Selain Thailand apa lagi? Turki mungkin. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya, nah di sini saya diberi kesempatan untuk memimpin diskusi terkait dengan kalimat rempang. Jadi kalimat rempang ini sangat penting menentukan visi dari suatu sekolah. Jadi tidak langsung buat visi, tapi kita menggali inspirasi pendapat dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, semua warga sekolah. Nah, yang pertama, cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid titik di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik, dan yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, dari kalimat rempang ini nanti saya akan memfasilitasi Bapak Ibu dengan memberikan kertas post-it dan juga memberikan spidol. Jadi nanti tolong Bapak Ibu menuliskan jawaban dari masing-masing kalimat rempang ini. Siap Bapak Ibu? Siap.
Jika sudah, tolong Bapak Ibu tuliskan jawaban yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik itu. Setelah itu tolong ditempelkan kertas post-it yang sudah ada jawaban dari Bapak Ibu. Tempelkan di tempat yang telah saya sediakan seperti ini. Ditempelkan. Monggo untuk ditulis saran, pendapat, angan-angan, impian dari Bapak Ibu terkait dengan kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Untuk pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, sudah selesai menjawabnya? Kalau sudah, dipersilahkan secara bergantian untuk menempelkan pada tempat yang telah disediakan di depan. Monggo. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, dari jawaban usulan pendapat serta impian Bapak Ibu yang pertama, di sini kita memimpikan murid-murid yang pintar, sopan santun, beretika, berprestasi secara akademik maupun non akademik, disiplin, semangat belajar, disiplin dan semangat belajar, saling menghargai, kemudian disiplin waktu. Ini hampir sama, disiplin. Dari kalimat pertama dapat kita simpulkan, kita memimpikan murid-murid yang disiplin, sopan, jujur, kemudian berakhlak mulia. Kita menginginkan sekolah kita itu unggul dalam membentuk murid yang berakhlak mulia dan memiliki karakter yang baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid titik-titik, dipersilakan untuk menjawab. Silakan bagi yang sudah untuk menempelkan langsung segera ditempel di tempat yang telah disediakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pendapat yang telah diberikan. Ini saya akan menyampaikan terkait dengan kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang pertama, orang yang beretika, anak bangsa yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian pewaris budaya masyarakat. Selanjutnya akan menjadi penerus bangsa dengan potensi masing-masing. Kemudian anak yang perlu bimbingan dan akhlak mulia. Selanjutnya pewaris budaya masa depan. Dapat disimpulkan, ternyata kita itu percaya bahwa murid memiliki potensi. Jadi sebagai seorang guru, kita itu diharapkan untuk menuntut dan membimbingnya sehingga itu potensi mereka dapat berkembang secara maksimal dengan memperhatikan karakter, budi, pekerti, etika untuk mempersiapkan bekal di masa yang akan datang. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Untuk dijawab silakan. Silakan untuk menempel. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah memberikan pendapatnya. Jadi saya sampaikan di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang pertama mengutamakan karakter siswa yang disiplin dan sopan, kerjasama dan saling gotong royong, penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid, memiliki daya serap yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya kebersamaan, kekeluargaan, disiplin, dan yang terakhir adalah gotong royong yang sudah disampaikan tadi. Dapat kita simpulkan bersama. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama, gotong royong, dan juga peduli terhadap lingkungan. Jadi sekolah SDN Bangun Asri itu lebih mengutamakan kolaborasi, gotong royong, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama demi memajukan kualitas dan mutu pendidikan di SDN Bangun Asri.
Setuju Bapak Ibu? Setuju. Selanjutnya untuk yang pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih banyak atas pendapat. Saya akan menyampaikan pendapat kita bersama ya. Untuk pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, siswa yang tanggung jawab, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik. Dan di sekolah dapat menuntut ilmu, kesuksesan dan kejujuran adalah hal yang penting. Kemudian yang terakhir, murid memiliki karakteristik masing-masing yang dapat berkembang. Dapat disimpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa teknologi pada saat ini itu sangat penting untuk dipelajari. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dan bergotong royong secara baik dengan memberikan teladan. Jadi setiap guru itu harus memiliki kesadaran masing-masing untuk memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita sehingga dapat meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Okay. Kalau setuju, untuk pertanyaan yang terakhir di kotak terakhir ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah setuju ya? Nah, alhamdulillah untuk kalimat rumpang ini sudah terjawab semua. Selanjutnya dapat disimpulkan. Nah, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang memiliki nama. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa generasi penerus bangsa sebagai pewaris budaya masyarakat. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menuntut murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan, serta kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai tujuan bersama memerlukan komunikasi, kolaborasi, kerjasama oleh semua warga, semua pihak di sekolah, baik itu guru, murid, tenaga pendidikan, orang tua, dan komite sekolah. Nah, bagaimana Bapak Ibu, setuju ya? Setuju, lanjut. Nah, kesimpulannya dapat kita buat kalimat ya. Mewujudkan sekolah unggul yang menghasilkan generasi berkarakter, berwawasan global, mandiri, dan berprestasi. Kemudian, nah, ini ada kaitannya kepada visi SDN Bangun Nasri. Nah, untuk visi SDN Bangun Nasri, di sini terwujudnya generasi pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat, berkarakter, inovatif, mandiri, dan berprestasi. Dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk menghayati visi dari SD Bangun Nasri ini. Nah, menurut Bapak Ibu, dari visi yang sudah disampaikan tadi, apakah visi sekolah kita selama ini itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Yes, okay? Yes, oke, lanjut. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Itu yes kalau saya ya, terima. Kenapa? Karena di setiap sekolah itu tentunya sudah memiliki visi dan misi yang akan dicapai, termasuk di SDN Bangun Nasri kita tercinta ini. Di SDN Bangun Nasri juga sudah memiliki visi. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, ini kalau menurut saya ada yang mungkin disesuaikan atau ditambahkan terkait dengan kreativitas murid. Kreativitas murid dalam bidang teknologi. Karena tadi juga sudah ketika kita mengisi kalimat rumpang itu banyak Bapak Ibu guru yang menginginkan
juga di SDN Bangun Nasri ini sudah mendukung untuk sarananya. Alhamdulillah sudah dapat bantuan Chromebook yang dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru serta anak-anak dalam pembelajaran di kelas. Nah, akan tetapi saya lihat itu untuk kreativitas anak dalam pemanfaatan Chromebook itu belum muncul. Jadi mungkin itu bisa ditambahkan atau dikembangkan untuk visi SDN Bangun Nasri. Nanti juga mungkin akan lebih baik jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang prima. Jadi kedepannya mungkin kita perlukan evaluasi bersama terkait visi sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Dia Hilda Larasati terkait dengan visi, memang kita setuju tadi sudah menyampaikan yes, sepakat yes. Akan tetapi ada hal yang harus ditambahkan dari visi sekolah kita. Di sini kan visinya terwujudnya generasi pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat, berkarakter, inovatif, mandiri, dan berprestasi. Di sini terkait dengan kreatifan murid itu belum begitu nampak. Kemudian kaitan dengan pemanfaatan teknologi, karena pada saat ini walaupun di SD kita itu sudah menggunakan kurikulum merdeka atau sebagian masih ada yang menggunakan kurikulum 2013, tapi walaupun di kurikulum 2013 itu kita diharapkan dalam pembelajarannya itu mengarah kepada kurikulum merdeka yang sebagian besar itu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi diharapkan sebagai guru itu juga bisa tidak praktek teknologi ya, ibaratnya juga harus tanggap, memperbaiki diri, kemudian mengembangkan kompetensi profesionalitasnya untuk menuntun murid. Saya sangat setuju dengan Bu Laras tadi. Kemudian juga mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat terkait dengan profil pelajar Pancasila? Masih. Kalau masih kita nyanyi bersama ya. Oke. Kaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sejenak. Monggo untuk berdiri. Silakan. Kita nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Setelah itu nanti kan ya 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya tadi juga sudah saya catat terkait dengan usulan diskusi pendapat dari ibu-ibu hebat pada hari ini. Selanjutnya di sini sang unggul dalam prestasi, berakhlak dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah di sini generasi yang unggul berprestasi, prestasi yang ingin diharapkan dituju itu prestasi selain akademik dan juga non akademik. Kemudian berakhlak tadi ibu-ibu hebat juga menyampaikan menginginkan memimpikan murid-murid memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sopan santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, disiplin. Kemudian berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila yang telah kita nyanyikan tadi. Semoga untuk profil pelajar Pancasila itu dapat diserap dan diimplementasikan secara bersama-sama di SDN Bangun Nasri ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini bisa untuk bahan referensi ya Bapak Ibu. Mungkin ada kesempatannya Bu Ima, perkenalkan saya Isma Widya Firana. Di sini saya akan berkomentar tentang visi guru penggerak yang sudah dimanifestasi oleh Bu Irma, yaitu terwujudnya generasi yang unggul dan prestasi, berakhlak dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya sudah sangat setuju dengan visi yang dikemukakan oleh Bu Irma atau yang dinyatakan oleh Bu Irma, mengingat
Di sini profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup tentang apa saja karakter yang harus diterapkan atau dimiliki oleh anak bangsa sesuai dengan kebutuhan zamannya. Terlebih pada masa ini kebutuhan zaman itu sangat amat penting, terutama dalam penguasaan teknologi, sehingga walaupun anak itu memiliki pemikiran global, tetapi jiwa dari karakter Pancasila yang berasal dari Indonesia tetap tertanam. Begitu Bu Ibu. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi. Silakan untuk tepuk tangan pada Risna. Terima kasih banyak Bu Risna, juga sebagai masukan untuk saya untuk memperbaiki diri mungkin dalam proses pembelajaran atau dalam lingkup pembelajaran di kelas maupun di sekolah secara global untuk dapat melaksanakan visi ini nanti sebagai bahan referensi saat kita melakukan evaluasi bersama terhadap visi sekolah SDN Monasri. Selanjutnya, dari hasil diskusi terkait dengan visi sekolah, apakah semua peserta diskusi, ibu-ibu yang hebat yang hadir pada hari ini setuju dengan kalimat visi yang disimpulkan tadi? Setuju nih, sepakat nih. Kalau setuju kita lanjut. Nah, di sini terkait dengan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dituliskan. Mari kita bersama berkomitmen terkait rincian sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Contoh perilaku konkret. Di sini saya menyampaikan berpendapat. Yang pertama, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Nah, dari yang pertama terlebih dahulu, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah melaksanakan dengan baik hal tersebut? Sudah. Mungkin kalau sudah dapat ditingkatkan lagi menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, orang tua yang mendampingi anak belajar. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Murid yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Rina Widiati SPB. Menurut saya pada poin yang kedua dapat ditambahkan adanya kolaborasi antara guru dengan orang tua. Mungkin bisa ditambahkan ya saya jadi yaitu guru selalu memotivasi orang tua untuk selalu mendampingi anak dan memantau anak dalam belajar, serta guru dapat mengajak murid untuk selalu mandiri, disiplin dan sopan terhadap guru serta saling menyayangi sesama teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Bu Rina. Jadi untuk poin yang kedua nih Bu, guru harus menyampaikan perkembangan situasi proses pembelajaran yang dialami anak saat bersekolah. Seperti itu, setuju Bapak Ibu? Setuju. Terkait dengan inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan sekolah. Nah, di sini ada 4 pertanyaan pemantik. 4 pertanyaan pemantik sekolah. Dari 4 pertanyaan ini, dipersilahkan kepada ibu-ibu yang hebat yang hadir pada hari ini berpendapat, menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan ini. Dipersilahkan. Monggo. Di sini saya Rizka Febriani. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kalau menurut saya itu adalah menerapkan kerjasama kolaborasi yang baik semua warga sekolah untuk kegiatan literasi religi. Terus yang kedua, kegiatan agar visi tercapai dengan mengadakan pendampingan murid belajar dengan kelompok dengan tim teaching termasuk agenda rutin setiap bulan sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rizka atas pendapatnya. Tepuk tangan untuk Bu Rizka. Nah, tadi Bu Rizka telah menyampaikan terkait dengan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Dari sekolah kita, karena tadi visinya kita musyawarahkan bersama mengangkat terkait dengan pemanfaatan teknologi
menggali kreativitas siswa. Karena di sekolah kita kan sudah memiliki asetnya, yaitu yang pertama guru, kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan, ada sarana prasarana Chromebook tadi dapat dimanfaatkan seperti itu ya Bu Rizka. Nah, tapi juga kita harus membiasakan dengan pembiasaan positif terkait dengan literasi religi yang sudah dilaksanakan. Mungkin bisa ditambah atau ditingkatkan kembali seperti itu ya Bu. Inisiatif perubahan pemanfaatan Chromebook setiap bulan sekali, mungkin bisa kita kolaborasi, kita buat jadwal mulai kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Di sini perkenalkan saya Isna Hamida Kirana. Di sini saya akan mencoba untuk berpendapat tentang pertanyaan nomor 2, yaitu kolaborasi apa yang dapat dilakukan dalam mencapai visi sekolah. Nah, di sini menyambung tentang visi yang dipaparkan sebelumnya terkait profil pelajar Pancasila yang ada 6. Kemudian juga menyambung dengan pernyataan dari Bu Laras dan juga Bu Rizka serta Bu Ima tentang pemanfaatan teknologi. Di sini untuk kolaborasi tentunya itu merupakan hal yang harus dilakukan secara komunikasi dan juga aksi nyatanya, baik dari kepala sekolah, guru, teknik, kemudian siswanya dalam hal ini dalam memanfaatkan teknologi Chromebook. Karena apa? Dengan Chromebook yang sudah dimiliki sekolah itu akan sangat disayangkan jika hanya untuk pelaksanaan ujian formal saja, tetapi untuk pemakaian secara pembelajaran perlu ditingkatkan. Nah, selain itu, dengan pemanfaatan Chromebook juga dapat meningkatkan profil pelajar Pancasila di diri siswa, yaitu pada bidang kreativitas. Dengan pemanfaatan Chromebook, tentunya dengan akses internet yang sudah didukung juga oleh sekolah ini, hal itu dapat meningkatkan minat siswa terhadap teknologi, sehingga diharapkan ketika siswa lulus dari sekolah ini mereka cakap akan teknologi, bukan hanya tahunya hanya membuka dan menutup Google Chrome dan atau Microsoft Paint dan sebagainya, tapi mereka dapat memanfaatkan secara optimal sesuai dengan usia mereka dan juga sesuai dengan tuntutan di masa depan, sehingga dapatlah tercipta suatu generasi pembelajar yang berpikir secara global tetapi berlaku secara global, tapi berpikirnya masih tetap sebagai bagian dari warga Indonesia. Begitu. Terima kasih banyak Bu Isna. Tepuk tangan untuk Bu Isna. Terima kasih banyak Bu Isna, sangat menginspirasi. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Isna. Jadi menyambung dari awal tadi kita musyawarah bersama terkait apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, tadi sudah disampaikan harus adanya komunikasi, kerjasama yang baik dari pihak antar guru, kepala sekolah dan juga tenaga pendidikan serta semua warga sekolah dan orang tua. Mungkin dapat kita kombinasikan sehingga anak tersebut, karena di sekolah kita sudah memiliki aset yang sangat penting berupa Chromebook. Jadi anak itu diberi bekal yang cukup, yang memadai, sehingga saat lulus output dari SDN Bangun Asri ke tingkat selanjutnya atau besok di masa depan di masyarakat mengembangkan kemampuannya untuk menguasai program-program yang ada di Chromebook sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin menyampaikan terkait dengan pertanyaan ketiga, dipersilakan. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Nah, mungkin jawaban saya nanti hampir sama dengan Bu Isna, kurang lebih seperti itu. Jadi yang dapat dicapai yaitu antara guru, orang tua, kepala sekolah, dan semua warga sekolah itu harus saling berkomunikasi, musyawarah, berkolaborasi, bekerja sama di dalam diskusi terkait dengan pemanfaatan teknologi melalui teknologi Chromebook. Nah, sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan bakat, minat, kreativitas
dan juga motivasi belajar siswa agar siswa itu lebih baik untuk kedepannya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan untuk Bu Ibu. Terima kasih banyak telah menyampaikan pendapatnya, sangat menginspirasi dan sangat baik ya. Tadi Bu Indun menyampaikan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai. Hampir sama dengan yang sudah disampaikan. Tapi Bu Indun tadi menambahkan, jadi kegiatan yang dilakukan bersama itu dengan melakukan musyawarah bersama, diskusi bersama untuk menggali pendapat, saran, masukan, kemudian dibuat keyakinan bersama, disepakati bersama agar visi dapat tercapai. Jadi mungkin saat menjadi guru itu memiliki ide, itu bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian jika Bapak Kepala Sekolah mengizinkan, nanti diatur rencana kapan musyawarah berlangsung. Setelah musyawarah selesai, kita buat keyakinan, kesepakatan bersama. Setelah itu pelaksanaannya kapan sesuai musyawarah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Nanti setelah pelaksanaan selesai, mungkin berapa bulan sekali diadakan evaluasi bersama, refleksi bersama terkait apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana meningkatkannya untuk kedepannya lebih baik seperti apa. Seperti itu nih. Bagaimana Bapak Ibu, setuju ya? Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rencana waktunya? Dipersilahkan. Mungkin ada yang, silakan Bu Rina. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Untuk pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembelajaran itu sangatlah penting, karena itu adalah bekal pengetahuan dan keterampilan untuk siswa, apalagi pada zaman abad 21 ini ya, semua teknologi sudah canggih semua, sehingga semua warga sekolah itu berkolaborasi memanfaatkan Chromebook untuk media pembelajaran dengan cara pembentukan atau pelaksanaan tim teaching saat pembelajaran. Dan untuk bagaimana rancangan waktunya, tadi seperti yang sudah Ibu Imayana Sari jelaskan, itu rancangan waktunya dengan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah mengadakan diskusi pembagian waktu pelaksanaan pemanfaatan Chromebook itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah adanya izin dan diskusi bersama, dilanjutkan dengan mengimplementasikan. Setelah itu kita merefleksikan bersama sesuai jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih untuk waktunya. Langkah konkret tadi dengan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dapat disampaikan bersama ya, untuk merealisasikannya kapan nanti bisa dibuat kesepakatan bersama dengan rancangan waktunya, dapat kita buat jadwal bersama secara rutin setiap bulannya. Kemudian dapat melakukan dengan tim teaching, tadi saya juga sangat setuju. Jadi kalau saat kita memanfaatkan Chromebook itu hanya sendiri, guru kelasnya sendiri, memang bisa dilaksanakan, tapi kurang efektif dan efisien karena membutuhkan pengkondisian anak, kemudian penyiapan alat sarana dan prasarana Chromebooknya itu ditata. Bisa kita minta bantuan dari penjaga sekolah, tenaga kependidikan untuk menyiapkan sarana kabel untuk mendukung kegiatan tersebut, seperti itu. Selanjutnya sudah setuju ya? Setuju. Ini terkait dengan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama pejabat sekolah. Nah tadi Bu Rizka sudah menyampaikan buku pekerti luhur, ada literasi religi, dapat menguatkan karakter mandiri dan tanggung jawab murid sesuai abad 21. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Di sini kita mengangkat terkait dengan pemanfaatan teknologi Chromebook sekolah, meningkatkan kreativitas, motivasi belajar, itu dengan kolaborasi yang baik, dengan komunikasi mulai persiapan, pelaksanaan, refleksi dan evaluasi bersama.
Jadi tidak hanya guru saja, murid, tenaga pendidikan yang lain juga diajak ikut serta. Kemudian bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai dengan musyawarah, komunikasi, kolaborasi bersama, diskusi dengan pemanfaatan Chromebook sebagai media pembelajaran. Apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Tadi juga sudah disampaikan Bu Rina. Membekali murid memiliki pengetahuan keterampilan sesuai perkembangan abad 21 dapat berkolaborasi. Nah, di sini ada prakarsa perubahan. Menurut saya mungkin bisa dijadikan referensi ya. Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar bertadi melalui pemanfaatan teknologi. Jadi karena dari awal kita kan mengangkat terkait dengan pemanfaatan teknologi, terutama pada pemanfaatan Chromebook. Memang sebenarnya teknologi itu bukan hanya satu-satunya sumber belajar, tapi guru itu juga harus menuntun murid, membimbing, kemudian mengawasi juga, memfasilitasi. Jadi tidak dibiarkan saja murid memanfaatkan teknologi Chromebook secara mandiri, tidak, tapi harus juga menuntun, mendampingi untuk melakukan pengawasan. Nah, sekolah tadi sudah disampaikan. Kemudian mencapai visi dari prakarsa perubahan ini saya sampaikan sedikit mawon ya, terkait dengan bagja. Ambil pelajaran G dari mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nah, dalam merumuskan prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dengan memanfaatkan teknologi. Buat pertanyaan utama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Nanti ada tindakan penyelidikan, melakukan diskusi, tadi sudah disampaikan, mencari informasi referensi, mencari tahu karakter murid dengan asesmen diagnostik. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Siapa guru yang ahli teknologi? Jadi kalau kita memanfaatkan teknologi, walaupun kita sudah bisa, tapi tidak menutup kemungkinan kita itu belajar sepanjang hayat. Divisi yang awal tadi, kita belajar dari manapun. Kemudian mencari guru yang ahli, mencari referensi. Selanjutnya G, gali mimpi. Gali mimpi di sini pertanyaannya, apa pemanfaatan teknologi pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakannya di sini membuat tempat observasi, mencari referensi lagi, melakukan kolaborasi. Dan J di sini jabarkan rencana. Nah, apa tindakan untuk mulai pembiasaan pemanfaatan teknologi? Membuat perangkat pembelajaran yang tepat, mencari media dan sebagainya. Kemudian A, atur eksekusi. Di sini pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab monitor agar penggunaan itu dapat terus berjalan? Dan tindakannya membuat jadwal, memonitor kan tidak hanya kepala sekolah, antar guru kan bisa menanyakan juga nih, mengawasi juga. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup, monggo terkait tadi. Oh iya. Dan oleh Bu Ina dan teman-teman rekan-rekan semuanya terkait dengan pemanfaatan teknologi. Kita mengangkat pemanfaatan teknologi dalam bidang teknologi. Nah, tapi mungkin kalau di sekolah kita alhamdulillah sudah ada aset atau sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, tapi mungkin ada beberapa sekolah lain yang kita tahu juga di Kecamatan Barat ini sendiri juga tidak semua yang punya Chromebook atau bantuan, dan mereka mungkin kekurangan sarana atau minim sarana prasarananya untuk memanfaatkan WiFi. Kalau WiFi-nya kan ada tapi keterbatasan sarana dan prasarananya. Nah, itu mungkin ada pendapat atau saran dari Bu Ina terkait dengan masalah yang ada di sekitar kita ini. Terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkadang ada beberapa SD yang memiliki keterbatasan sarana prasarana. Untuk pemanfaatan teknologinya bagaimana? Menurut saya terkait dengan pemanfaatan teknologi di SD, kan musyawarah bersama menggali inspirasi pendapat dari Chromebook atau WiFi-nya. Mungkin dari guru bisa mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan kerjasama dengan bendahara sekolah untuk mungkin bisa diajukan pada rencana anggaran kegiatan tahun berikutnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa langsung di ACC diterima untuk dimasukkan. Tapi terkadang sekolah itu kan memiliki musyawarah bersama itu digali inspirasinya itu berdasarkan urutan skala prioritas yang paling
Jadi seorang guru tersebut mengusulkan untuk membeli Chromebook atau membeli laptop belum bisa ditampung karena ada skala prioritas yang lain yang lebih penting diutamakan. Ya mohon maaf, jangan berkecil hati, mungkin bisa dilaksanakan untuk tahun berikutnya. Tapi itu insya Allah oleh kepala sekolah, oleh berdasarkan musyawarah itu pasti ditampung. Bagaimana penjelasan? Terima kasih banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi saat kita melaksanakan program atau tujuan dari sekolah itu agar dapat tercapai, kita itu harus membutuhkan komunikasi yang baik, kolaborasi dan kerjasama yang konsisten dan berkesinambungan secara bertanggung jawab agar visi sekolah itu dapat tercapai dengan baik dan menimbulkan kesadaran semua orang untuk melaksanakannya. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Bersepeda dengan teman, tujuan utama di kota Ngawi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga suatu saat dapat berdiskusi kembali. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua, Masya Allah. Jadi gini, saya dari tadi terpukau di belakang. Bagaimana proses diskusi ini betul-betul dilaksanakan untuk mulai dari mengisikan paturupan. Kemudian saya juga mempunyai satu angan-angan, mungkin di suatu saat nanti ketika penjenengan dan teman-teman betul-betul komitmen untuk melaksanakan ini, Bangun Asri, SD Bangun Asri akan menjadi sekolah dasar, ya sekolah dasar di mana notabene berada di tengah desa yang merasa kota. Monggo, ini saya lihat ibu-ibu ini luar biasa semua, masih muda-muda, idenya luar biasa. Maka dari itu saya sangat berharap di SD Negeri Bangun Asri ini prakarsa perubahannya bisa betul-betul dilaksanakan. Saya pengennya nanti 1 bulan ke depan, 2 bulan atau bahkan nanti setelah guru penggerak ini selesai, betul-betul SD Negeri Bangun Asri tercipta menjadi SD yang unggul dalam ipteknya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mari kita tutup acara